Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Galeri Banua. Dan pada saat ini saya sudah berada di Kampung Ketupat, yang dimana wisata baru yang ada di area pemerintahan Kota Banjarmasin, yang kemudian hari ini diresmikan dengan berbagai agenda, salah satunya yakni refleksi dari kepemimpinan Ibnu Sina dan Arifin Nur. Agenda pada hari ini pun juga dirangkai dengan beberapa rangkaian acara, beberapa di antaranya yakni penayangan dari trailer film yang kemudian juga sudah tayang, yang merupakan karya hasil anak Banua yang tentunya juga kita sudah ketahui dan kemudian tadi kita saksikan bersama. Beberapa dari para Forkopimda, SKPD dan kemudian juga jajaran dari para ASN hadir untuk kemudian juga menyaksikan beberapa tampilan kesenian yang ada di pemerintah Kota Banjarmasin. Lalu seperti apakah seluruh rangkaian agenda pada hari ini telah kami rangkum untuk Anda selama beberapa waktu ke depan. Berikut kami sajikan selengkapnya. Tepat 2 tahun sudah kepemimpinan Haji Ibnu Sina Haji Arifin Nur selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2021-2024. Bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan, digelarnya acara refleksi 2 tahun kepemimpinan Haji Ibnu Sina Haji Arifin Nur. Kegiatan dilaksanakan di kawasan Kampung Ketupat yang baru selesai dibangun dan dihadiri Forkopimda serta seluruh kepala SKPD.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang ulun hormati anggota Forkopimda Kota Banjarmasin, hadir bersama kita Pak Ketua Pengadilan Negeri, terima kasih Pak Ketua. Kemudian Pak Dandim juga hadir, terima kasih Pak Dan Lanal, terima kasih Kepala BNN juga hadir. Kemudian yang mewakili Pak Kapolresta Banjarmasin dan mewakili Ibu Kajari, terima kasih juga sudah berhadir Pak Sekda, pimpinan SKPD, lingkup pemerintah kota, para staf ahli, para asisten, pimpinan SKPD, pimpinan perusahaan daerah, Perumda, Perseroda yang juga hadir, dan juga forum-forum yang diundang semuanya, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga yang mohon maaf Bapak Ibu mungkin tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun dengan pian berataan. Termasuk juga Bapak dan Ibu Lurah juga hadir sama kita, dan juga tuan rumah juga hadir, Lurah Sungai Baru. Tuan rumah, kemudian juga Dewan Kelurahan se-Banjarmasin juga hadir. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini izinkan kami menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun Ibnu Sina dengan Pak Arifin Nur hari ini genap 2 tahun sebagai wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Tentu banyak hal yang sudah kita kerjakan, apalagi di periode kedua kami di Baiman Jilid 2, dan kami juga berharap terus dukungan dari pian-pian berataan agar kita sama-sama bisa menuntaskan visi misi Banjarmasin Baiman Barasih Wan Nyaman dan lebih bermartabat. Dan di periode kedua ini sebetulnya banyak hal yang sudah kita lakukan, nanti biar ditayangkan saja, saya tidak sebutkan satu persatu. Tetapi pada saat yang sama juga masih banyak agenda yang harus kita selesaikan. Kenapa? Kalau 5 tahun periode kedua ini sampai 2026, insya Allah tuntas semua. Jembatan, bangunan, balai kota baru, ya tuntas. Tapi ini terpotong pilkada nih, nah 2024 ini serba salah ya. Jadi mau kita tuntaskan, mungkin dengan DPRD bagaimana nanti komunikasinya. Dalam perencanaan kita memang 2026 baru selesai, tapi di tengah jalan ada undang-undang pilkada serentak 2024 harus dilaksanakan pilkada. Nah ini yang jadi masalah Bapak Ibu, sehingga kemudian apa yang kami susun sampai 2025, 2026, apakah nanti akan diteruskan oleh pejabat wali kota yang baru, ataukah diteruskan oleh Pak Wakil Wali Kota? Kode keras. Ataukah mungkin dilanjutkan oleh teman-teman semua di pemerintah kota? Tapi paling tidak kami nitip dengan Pak Sekda selaku top leader di jajaran pemerintah kota di ASN, tolong diteruskan apa yang sudah kita buat, ya, kemudian apa yang sudah kita rancang sama-sama, sehingga kemudian visi misi Baiman Barasih Wan Nyaman dan lebih bermartabat ini bisa tuntas nanti dalam perencanaan sampai dengan 2026. Kalau 2024 jembatan Sungai Gampa mungkin baru sampai pada tiang pancang, belum selesai, perlu waktu setahun lagi untuk menyelesaikan. Kemudian juga desain untuk balai kota baru juga mungkin akhir tahun ini saja baru bisa kita selesai perencanaan, dan groundbreakingnya paling cepat 2025, sehingga kemudian saya mudah-mudahan bisa diteruskan oleh selanjutnya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, terima kasih banyak atas doa pian, dukungan pian selama ini. Ulun dengan Pak Arifin ini insya Allah mudah-mudahan tetap kompak ya dalam memimpin kota. Insya Allah dengan pian berataan mendukung, mensupport dengan kolaborasi pentahelik yang selalu kita gaungkan, kayu Baimbai membangun kota Banjarmasin yang Baiman Barasih Wan Nyaman, ulun kira akan bisa kita wujudkan sama-sama. Oleh karena itu dengan spirit Banjarmasin bisa, kita bisa wujudkan. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Baiman. Ya, saya kira demikian. Mohon doanya, mohon restu pian pada tahun mudah-mudahan
setelah 2 tahun ini, agenda tahun ini bisa kita tuntaskan sama-sama. Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina menyampaikan banyak hal yang sudah dikerjakan di periode kedua dirinya memimpin Kota Seribu Sungai. Meski demikian, Ibnu menyampaikan tak menutup kemungkinan beberapa program tak bisa dijalankan hingga tuntas karena terkendala masa jabatan. Pasalnya program rencana yang sejatinya sudah disusun hingga 2026, namun masa jabatan hanya sampai 2024 karena adanya pilkada serentak 2024. Disampaikan terkait perencanaan memang 2026, namun dalam perjalanan ada undang-undang pilkada serentak pada 2024. Dirinya berharap bisa diteruskan pejabat dan wali kota yang baru nantinya, serta sekda bisa meneruskan apa yang sudah dibuat dan dirancang bersama walau dengan pimpinan selanjutnya. Tak lupa, pada 2 tahun kepemimpinannya ini, Ibnu terus berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan juga jajaran Pemko Banjarmasin. Kegiatan refleksi 2 tahun kepemimpinan Haji Ibnu Sina, Haji Arifin Nur, juga diwarnai dengan pementasan kesenian Banjar, yakni Madihin, dan juga pemotongan nasi astakona. Ilahi ketupat makan ketupat makan ketupat iwak haruan makan ketupat iwak haruan makannya makannya di Sungai Baru. Assalamualaikum, salam yang pertama dengan hadirin hadirat semuanya yang ulun hormati Abah Wakil Wali Kota Haji Arifin Nur, beliau punya nama
ketinggalan lawan Abah Sekda Ihsan Budiman yang selalu awet muda. Tidak ketinggalan Bapak Asisten Abah Mahli nang pakai kacamata. Bubuhan kepala dinas kita sebutkan juga di kampung Katupat. Aduhai indahnya 2 tahun Ibnu Arifin, tepuk tangan semua. Luar biasa hari ini acara Ayahanda membawa kami berdua sebagai pamadihin perwakilan wanita. Lalu berlanjut saya izin menyapa Yang Mulia Abah Wakil Wali Kota, kembali ulun sapa jugalah penonton di sini berhadir juga ada sak muda. Yang terhormat seluruh undangan Kepala SKPD di Banjarmasin Kota. Tidak ketinggalan kakak-kakak mengemera. Mudah-mudahan 2 tahun kepemimpinan Abah Wali Kota dan Wakil Wali Kota selalu amanah di dalam bekerja. Mari sekali lagi tepuk tangan semua. Semua ahawan mengutip tadi adalah sambutan Abah Wali Kota tentanglah slogan barasiwan nyaman, amun pendeknya inilah baiman, mendesikan bahwa pelayanan harus diutamakan. Kalau kenyamanan tentang kehidupan dalam infrastruktur dan juga penataan, pemerintah Kota Banjarmasin 2 tahunlah ke depan. Semoga sukses dan juga penuh kejayaan. Berasiwan nyaman ini filosofinya, dalam hati nurani manusia ada hati rahasia yang kuasa. Ini terbukti oleh pemerintah kota. Nengaran nyaman kadada tampiknya, kita buktikan penataan kota. Terima kasih Abah Wakil Wali Kota, lawan Wali Kota sudah terbukti nyata. Bagi ulun warga Kuin Utara, Jembatan Patih masih aduhai luar biasa. Dahulu macet kami antrinya, jembatan unik huruf tilah jadinya. Ada kawah lurus ke kiri dan ke kiwa. Ini memang bukti bukan pander haja. Berasih hewan nyaman keluar dari jiwa. Ibarat seorang wanita, orang yang jatuh cinta. Jatuh cinta kalau sedikit juga kita uraikan
Kalau sedikit itu tentang Barasi, sedikit dijelaskan. Yang pertama Barasi lingkungan. Kalau Banjarmasin ulunlah pribadi sebagai perantauan, melihat Banjarmasin progres pengelolaan sampah, pengelolaan sungguh luar biasa, kita sabarataan. Terus yang kedua Barasi pembangunan, bukti nyata sudah diterapkan. Abah wali kota dan wakil wali kota sudah melakukan. Terus yang ketiga kita Barasi hati yang paling diutamakan. Kalau masalah hati memang diprioritaskan, karena hati sumber kejiwaan. Kalau di dalam hati kita Barasi barataan, maka saling bersinergi di dalam pembangunan. 2 tahun kepemimpinan, mari bertepuk tangan. Luar biasa tadi uraiannya Arifin Nur, ini sebuah makna. Artinya orang marifat yang pinambah cahaya, semakin tuha keluarlah santannya. Luar biasa Abah Arifin Nur kita, mudah-mudahan ini sehat badannya. Kampung Katupak sudah terbukti nyata, ini bukti komitmen pemerintah kota. Semakin bagus dan semakin tertata, 2 tahun berjalan sudah nyata. Dalam catatan tanggal 23 Juni hari ini tepat 2 tahun usianya. Sekali lagi tepuk tangan semua. Ilahi awan bersatu langsung berhenti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan terima kasih pada hari ini 23 Juni 2023 genap kami bersama Pak Wali Kota, Pak Haji Ibnu Sina Arifin genap berusia 2 tahun masa kepemimpinan pemerintahan kami di Kota Banjarmasin. Dan kami ucapkan terima kasih pada seluruh pemerintah kota, yaitu dari kawan-kawan ASN, para media, DPRD, bekerja sama tokoh ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh ulama, dan para pemuda yang telah PKK yang terus banyak membantu kami dalam menyelesaikan visi misi kami, RPJMD kami 5 tahun ke depan tadi. Jadi 2021 ke 2026. Cuman karena 2024 kita ada pilkada, maka kita ada aturan tertahan sehingga beberapa pekerjaan kami yang menjadi sasaran kami masih belum banyak terselesaikan nantinya. Seperti mungkin dari Pramuka ke Sungai Gampa, nah juga pembenahan kawasan kumuh. Nah kemudian Ritalahu juga masih belum kita selesaikan. Tapi mudah-mudahan artinya dengan sisa waktu 2023-2024 ini ada bisa-bisa yang kami percepat gitu. Terutama perbaikan juga kualitas sekolah-sekolah kita dari TK, dari SD, SMP juga akan kita benahi. Dan juga pembenahan sumber daya manusia tadi yang akan kita lakukan pembenahan dari berbagai wilayah gitu. Termasuk sumber daya. Dengan Kampung Ketupat ini sedikit Pak. Ya, Kampung Ketupat ini kan adalah inspirasi kita untuk melakukan salah satu untuk pembinaan UMKM kita. Karena di sini juga samping investor yang berperan, tapi juga tetap kita siapkan untuk UMKM kita. Ya, jadi ada yang kali mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif wisata bagi masyarakat di Kota Banjarmasin juga sekitarnya untuk bisa menikmati beberapa kuliner yang ada di Kota Banjarmasin. Oke, masuk ke sini bayar nggak Pak? Tidak sebenarnya, tapi yang masuk ke sana yang bayar Pak. Tuh ada 15.000 tuh wilayah tempat bermain yang bayar. Cuman nanti dapat hadiah, bisa diganti dengan teh, bisa dengan kopi. Oke. Ya 15.000 rupiah. Iya. Ingin disampaikan atau mungkin harapannya bersama dengan Pak Ibnu ke depan? Ya harapan kami tentu kita selalu dapat dukungan dan mohon doanya dari seluruh lapisan masyarakat, para guru-guru agama, para yang ulama dan dukungan dari seluruh ASN kita, para camat, para lurah, para RT dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang terus membantu kita bersama-sama membangun Kota Banjarmasin ini kebersamaan melalui pentahelik tadi. Nah, jadi media pun juga harus bersama-sama. Maka tadi saya katakan media pun juga perlu kita tingkatkan SDM kita. Maka kami minta dengan Kominfo untuk menjadwalkan berapa kegiatan-kegiatan diklat dan sebagainya. Drama dari kawan di masyarakat kita yang punya keinginan kita pendidikan di sana. Dan tentu ini ada visi misi kami karena tadi kata beliau sampai 2024 aja ada pilkada. Nah tentu karena sampai RPJMD kita sampai 2026. Tentu mungkin ada yang terpotong daripada beberapa hal yang terutama dari kawasan Pramuka ke Sungai Gampa. Nah, ini mungkin yang akan kita agak tersendat juga pembenahan, kita membenahi kantor Pemko Kota Banjarmasin. Ya akan kita lakukan pembenahan. Tentu ada terhambat karena memang itu sampai ke 2026 nanti. Nah, tapi pilkada kita 2024 sudah di akhir 2024 akan terjadi. Nah tentunya mohon doa restunya kami untuk menyelesaikan beberapa program kegiatan ini, terutama kita untuk peningkatan di sumber daya manusia kita seluruhnya kita katakan. Kita para kawan-kawan wartawan kami mintakan kepada Kominfo juga untuk meningkatkan sumber daya manusia kita di bidang yang mereka geluti. Yang tersisa di waktu ini, yang sampai periode ini, yang akan jadi prioritas yang mana Pak? Kan tidak semua. Tadi kita tembus dari Pramuka ke Sungai Gampa, ya kan? Itu juga kita lakukan terus pembinaan wilayah umum yang masih belum tersisa, pembenahan rumah-rumah, terus penataan kawasan di pinggir sungai juga kita lakukan pembenahan. Nah, terus penataan sungai-sungai kita, yaitu untuk aliran sungai kita benahi juga untuk pengerukan kalau memang itu sudah surut dan sebagainya. Juga kita penataan jalan-jalan kita yang belum selesai. Juga pemetaan sekolah-sekolah yang masih kita anggap harus kita benahi. Sekolah TK, SD, kelompok bermain, SMP itu yang masih ada harus kita lakukan pembenahan. Karena evaluasi kemarin dengan Pak Wali kami ke pendidikan untuk mengevaluasi seluruh infrastruktur sekolahan kita. Juga PAD kita akan kita meningkatkan, juga akan masih belum kita selesaikan. Memang beberapa itu tentang parkiran yang memang terus jadi tantangan kami. PAD kita kan terus masalah persampahan, limbah yang masih belum kita selesaikan. Ini mungkin akan kita buatkan berapa desain-desain di perubahan 2022. Artinya lebih ke infrastruktur Pak lah yang masih belum. Bukan infrastruktur aja, tapi pembenahan sumber daya manusia juga. Kawasan pinggiran sendiri Pak? Kawasan pinggiran kan, kawasan pinggiran, pertengahan juga perkotaan. Jadi semua
perkotaannya juga kita benahi, pertengahannya juga, pinggirannya juga kita lakukan pembenahan secara maksimal. Harapan pian Pak di 2 tahun masa kepemimpinan Ibnu Arifin ini seperti apa Pak? Ya harapan kita kan sudah apa yang kita lewati ini, itu akan kita harapan tentu masyarakat itu berpartisipasi, ya kan, dukungan para seluruh kita sama-sama kekompakan kita ASN, dan juga untuk meningkatkan PAD kita. Nah, untuk kita memiliki kepercayaan daripada pemerintah pusat kepada kita untuk memberikan dana untuk DAK dan sebagainya. Nah, itu untuk kita bangun terus pembenahan kawasan-kawasan UMKM kita tetap kita lakukan agar memang ini terus kelompok-kelompok bermain, pembenahan taman-taman kita di masyarakat agar juga tempat-tempat bermain bagi anak-anak kita, nah, untuk mengurangi kekerasan rumah tangga, kekerasan pada anak-anak perempuan, ini ya kita lakukan, kita evaluasi, dan juga masalah stunting dan kemiskinan ekstrim juga akan kita lakukan. Pak, selama 2 tahun masa jabatan Ibnu Arifin ini sudah berapa persen Pak program yang dijalankan? Ya program kita lakukan hampir 60% Pak. Dari data yang sudah visi misi kami hampir 60% yang kita evaluasi. Tapi juga memang ada yang masih belum, yang besar-besar tadi kita untuk kecepatan kita untuk daerah pinggiran, nah, daerah berkumuh, ya kan, terus pembenahan sekolah-sekolah kita. Nah, sekolah-sekolah itu juga kita benahi dengan baik. Ya. Karena itu yang penting, sekolah ini yang penting, dan juga kepada anak-anak kita yang tumbuh untuk menjadikan pemuda-pemuda yang tumbuh menjadi handal, kita persiapkan menjadi pemimpin bangsa. Oke. Sejak dilantik menjadi wali kota Banjarmasin di periode pertama tahun 2016 hingga 2021 dan periode kedua 2021 hingga 2024 mendatang, menjadikan jati diri Ibnu Sina sebagai pemimpin yang selalu dekat dengan masyarakat. Perjalanan karir politiknya pun terbilang berliku, namun sukses mengantarkannya menjadi politikus dan pemimpin sejati dan dicintai masyarakat. Semua yang pernah dilakukannya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Butuh proses dan perjuangan yang cukup melelahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan bismillah langkahkan kaki. Doa dan dukungan dari keluarga besar serta warga kota Banjarmasin menjadikan Ibnu Sina pemimpin yang amanah, peduli, dan berwawasan luas untuk memajukan kota Banjarmasin dengan komitmen dan kerja keras yang ia dedikasikan untuk kota ini. Selama memimpin kota Banjarmasin, Ibnu Sina sukses bersama wakilnya. Sukses mengantarkan kota Banjarmasin menjadi kota Baiman, Barasi, Wan Nyaman, dan lebih bermartabat. Di kota ini sehabis hujan, 2 periode membangun kota 1000 sungai, sejumlah program prioritas pembangunan baik fisik dan lainnya pun sukses ia tuntaskan dan lanjutkan. Kepedulian dan perhatiannya untuk membangkitkan gairah perekonomian di kota Banjarmasin melalui pembentukan dan melahirkan wirausaha baru ikut terwujud dan terus berjalan. Hingga menjadi kota Banjarmasin menjadi kota destinasi pariwisata berbasis Smart City, serta menjadikan sungai di kota ini menjadi kota sungai terindah di Indonesia. udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Tidak heran jika sejumlah prestasi dan penghargaan dipersembahkannya untuk masyarakat bumi Kayuh Baimbai. Beruntung Banjarmasin memiliki sosok pemimpin memiliki cara pandang luas untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga masyarakat kota Banjarmasin. Terus jaya dan bersinar, serta berjuang Pak Ibnu Sina untuk menuju kemenangan selanjutnya, menuju sebuah perubahan dan perbaikan untuk negeri dan Banua. Rindu tentangmu tak pernah
Ya, demikianlah seluruh rangkaian agenda dari Bamara refleksi 2 tahun kepemimpinan Ibnu Sina dan Arifin Nur dalam rangkaian yang dilangsungkan di Kampung Ketupat yang tentunya juga ada di Kota Banjarmasin. Beberapa rangkaian sudah dilangsungkan, namun kita sudah saksikan bersama dalam 2 tahun kepemimpinan Ibnu Sina dan Arifin Nur beberapa capaian dalam berbagai bidang ini sudah kemudian juga menjadi tonggak keberhasilan bagi keduanya dan tentunya juga dapat dirasakan dan berimplikasi kepada masyarakat warga Kota Banjarmasin, dan kita harapkan di sisa kepemimpinannya Ibnu Sina dan Arifin Nur mampu membuktikan dan menyelesaikan segala tugas yang kemudian juga sudah dicanangkan dalam visi misi selama periode pejabat yang kemudian juga jabatan yang sudah dilangsungkan untuk Ibnu Sina dan juga Arifin Nur di sampai tahun 2024. Dan tentunya kami, Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat untuk Ibnu Sina dan juga Arifin Nur atas 2 tahun kepemimpinannya memimpin Kota Banjarmasin. Banjarmasin bisa, Banjarmasin Barasiwan Nyaman.